Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, apa kabar? Kita jumpa lagi ya, ngebahas soal tentang dimensi 3 ya. Kita lihat diberikan kubus A, B, C, D, F, G, H seperti gambar ini ya. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG ya. Rusuk CG di sini ya. Nah, dengan CP banding PG 5 banding 2 ya. Berarti agak di atas ya, CP ya. Berarti P-nya di sini nih. Ini P-nya 5 banding 2. Nah, misalkan rusuknya 14D ya. Nah, kalau 5 banding 2 ini 10, ini 4 dong berarti ya. Nah, berarti panjang rusuknya ini 14 totalnya. Oke, kenapa 14? Biar gampang nanti ya. Nah, di sini jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara rusuk CG dengan bidang PBD. Oke, kita langsung aja ya. Rusuk CG ini bidang PBD berarti kalau kita tarik ya, P ke D, B ke D gitu ya, sama P ke B. Nah, ini ya bidang PBD-nya. Nah, jadi apa namanya? Alfa ya, sudut alfa ini ya sudut terbesar ya yang dibentuk oleh garis CG dengan bidangnya. Oke. Nah, jadi kalau mencari sudutnya ya, kita bayangkan garis CG ini ya, ini melalui bidang PBD ini ya. Nah, kita geser ke kiri ya. Kalau kita geser G itu, kalau kita geser jadinya ke E ya. Nah, ke E. Terus kalau C kita geser, nah jadinya ke A. Nah, maka ya garis CG ini menembus bidang PBD-nya di titik mana? Di titik sini nih. Di titik ini kita namain titik apa ya? Q deh ya, titik Q. Nah, titik Q sama titik P ya. Nah, titik P. Jadi kalau garis CG kita geser ya, nah jadinya garis AE ya. Nah, kalau kita lihat berarti diwakilkan oleh P ke Q nih. Nah, diwakilkan oleh P ke Q. Oke. Nah, oke. Sekarang maka sudut terbesarnya yang mana? Sudut terbesarnya sebenarnya adalah yang ini ya. Sebenarnya yang ini ya, tapi bisa diwakilkan sama yang bawahnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah, kalau misalkan saya tulis ya, yang ini adalah alfa, yang ini adalah X misalkan. Oke. Nah, misalkan saya keluarkan segitiganya biar kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita keluarkan di sini P deh. Nah, ini P. Nah, ini saya agak naikin ke atas ya. Nah, ini P, ini C, ini Q ya. Nah, P-nya kan 10 ya. Nah, C ke Q ini setengah dari diagonal CA ya, diagonal sisi. Kalau sisinya 14 berarti diagonal sisi 14 akar 2 ya. Karena setengahnya berarti ini 7 akar 2. Nah, ini siku-siku. Nah, sekarang perhatikan ya, alfanya adalah yang ini ya, yang ini adalah X gitu. Nah, sekarang yang ditari adalah sin alfa. Jadi sin alfa ya, kalau kita lihat di sini kan antara alfa dengan X ini bentuknya 180 derajat ya. Nah, maka bisa kita ganti dengan sin
180 dikurang X kan ya. Ya, jadi kalau ini 180 dikurang X adalah alfa. Nah, ini sudut berelasi kalau 180 ingat ya, itu tetap sin. Nah, kalau di sini X berarti jadi sin X ya. Nah, karena ini 180 dikurang X di kuadran 2, sinnya bernilai positif, maka jadi sin X positif. Oke. Nah, maka sin X nih ya, sin X itu kan demi ya, depannya adalah 7 akar 2. Miringnya belum tahu ya, kita pakai Pitagoras, berarti langsung aja 7 akar 2 dikuadratin ya, berarti 49 dikali 2 98 ditambah 10 dikuadratin 100 ya. Nah, berarti miringnya adalah akar 198. Nah, berarti langsung ya, depannya 7 akar 2, miringnya yaitu akar 198. Nah, akar sama akar bisa kita bagi ya. Nah, ini jadi 1, ini jadi akar berapa tuh? 99 ya. Nah, akar 99 itu kalau kita tulis akar 9 dikali akar 11 ya. Nah, ini kita langsung rasionalkan aja. Kita kali akar 11 per akar 11 ya. Nah, jadinya 7. Akar 9 kan 3 ya. Oke, ini 3. Nah, ini kali ini 11 ya. Jadi 3 dikali 11 jadi 33. Nah, di sini akar 11. Nah, berarti 7 per 33 akar 11. Nah, yang mana nih? Yang C jawabannya. Oke, gampang ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Udi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Udi ini? Yang pertama yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini ya. Karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Udi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, jumpa lagi sama Kak Udi. Semoga sehat ya dan semangat selalu untuk belajar. Oke. Nah, ini kita belajar tentang sistem persamaan. Ya, di sini ada 3 variabel dan 3 persamaan ya. Kita perhatikan di sini ada akar 3 tambah B dikurang C sama dengan 2. Nah, ini ada B kali C ya, sama dengan negatif 1,5 A kuadrat. Terus ada B kuadrat tambah C kuadrat, yaitu sama dengan akar 3A ya. Oke, kita langsung aja. Dari persamaan yang pertama di sini ya. Di sini patokannya ada B kali C sama B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, berarti yang akar 3A-nya kita pindahin ke kanan deh ya. Nah, kalau kita pindahkan ke kanan berarti kan jadinya B dikurang C gitu ya, sama dengan 2 dikurang akar 3A ya. Nah, kalau misalkan ini kita kuadratkan misalkan ya, jadi B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini kali ini dikali 2 jadi min 2 BC ya. Nah, BC sama dengan ini dikuadratin jadi 4. Nah, ini kali 2 jadi negatif 4 akar 3A
Terus ini dikuadratin jadi plus 3A kuadrat. Oke. Nah, perhatikan di sini ada B kuadrat tambah C kuadrat, yaitu akar 3A ya, akar 3A. Terus kalau B kali C-nya di sini ya sama dengan negatif 1,5 ya. Jadi min 2 dikali negatif 1,5 jadi positif ya. Positif 3A kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikurang 4 akar 3A ditambah 3A kuadrat. Oke, langsung aja nih ya. Ini saling menghabiskan. Nah, ini pindah ke sebelah kanan ya, berarti ditambah berarti jadi 5 akar 3A sama dengan 4 ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 4 per 5 akar 3. Nah, tinggal kita rasionalkan ya. Tinggal dikali akar 3 per akar 3 sama dengan ini 3 ya dikali 5 jadi 15 ya. Jadi 4 per 15 akar 3. Nah, ini jawabannya friend. 4 per 15 akar 3 yang B. Nah, ternyata gampang ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Audi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Audi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini ya. Karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Audi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke mamen, apa kabar friend? Baik-baik aja ya. Kita semangat belajar selalu. Kita bahas soal dimensi 3, ya ini tentang sudut ya. Perhatikan, diberikan kubus ABCDFGH seperti gambar di samping. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG ya. Nah, dengan CP katanya banding PG sama dengan 2/3 ya. Nah, berarti CP yang ini ya. Nah, berarti P ada di sini ya. Ini CG di sini. Berarti CP banding PG 2/3 katanya. Nah, berarti P-nya agak di bawah sini ya, agak di bawah sini. Nah, ini P gitu ya. Nah, misalkan rusuknya 10 deh, rusuknya 10. Berarti kalau 2/3 ini 4, ini 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara CG dengan bidang PBD. Oke. Nah, yang ditanya nanti adalah tangan alfa. Oke, kita lihat dulu nih bidang PBD-nya ya. P ke B, terus P ke D. Nah, terus B ke D ya di sini. Nah, ini bidang PBD-nya. Nah, sekarang garis CG yang di sini ya dengan bidang PBD apa namanya? Sudutnya yang mana ya? Nah, jadi garis CG kalau kita apa istilahnya? Kita geser ya melalui bidang PBD ya. Kalau kita geser itu jadinya ini geser kurang bagus ya. Nah, gesernya jadinya ke garis AE ya. Jadi kalau misalkan kita geser ke garis AE, nah jadi memotong garis PBD-nya di titik ini nih ya, di titik
PQ. Ya, nanti bidang PBD-nya diwakilkan garis PQ. Nah, maka sudut antara CG dengan garis PQ berarti ya. Sudut terbesarnya ya yang ditanya di sini ya. Alfa adalah sudut terbesar. Nah, maka sudut terbesarnya yang ini ya, karena ini sudut tumpul. Nah, tapi bisa kita wakilkan dengan yang di sini ya. Nah, ini adalah alfa, ini kita misalkan X. Nah, maka kalau misalkan kita keluarkan ya segitiganya. Nah, seperti ini deh ya. Nah, ini adalah Q ya. Ini B. Sorry, ini B. Ini C. Ini C, ini P ya. Nah, ini 4. C ke Q ya, di sini adalah diagonal sisi tapi setengahnya ya, setengah dari CA. Nah, kalau rusuknya 10 berarti 10 akar 2 tapi dikali setengah, berarti ini 5 akar 2. Nah, ini siku-siku. Nah, sekarang yang ditanya adalah tangan alfa ya, alfa yang di sini ya, tangan alfa. Nah, tapi tangan alfa bisa kita ganti sama yang di sini ya, kita wakilkan dengan X ya. Nah, maksudnya gimana? Kita ingat ya sudut berelasi ya. Nah, ini kan alfa tambah X 180. Maka tangan alfa itu bisa kita ganti ya, tangan alfa. Jadi 180 dikurang X kan ya. Nah, jadi ini 180 dikurang X jadinya alfa. Bener nggak? Iya, betul ya. Nah, ingat ya. Ini 180 dikurang alfa. Kalau 180 dia tetap ya. Kalau tangan tetap tangan ya, berarti tangan X ya kalau di sini X. Nah, tapi ingat ini di kuadran berapa? 180 dikurang X ada di kuadran 2. Yang positif cuma sin, tangan negatif ya. Nah, tambahin minus ya. Jadi minus tangan X. Oke. Nah, tangan itu apa? Desa ya. Nah, depannya adalah ini ya, depan dari sudut X-nya, sampingnya adalah 4. Nah, berarti negatif 5 akar 2 per 4 ya, sampingnya. Nah, desa ya, depan samping. Oke. Nah, jawabannya ini nih. 5 akar 2 per 4 ya, tapi negatif. Nah, yang mana? Yang mana nih? Yang B ya. Oke. Nah, seperti itu. Semoga paham. Oke. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke. Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kak Udi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Udi ini? Yang pertama yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini ya. Karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Udi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. What's up friend ya? Ketemu lagi nih. Kita ke soal suku banyak ya. Nah, biasa kalau ada suku banyak ada sisa ya. Di sini kan kalau kita lihat ada fx ya, kalau ada sisanya, ada pembagi ya, terus ada hasil bagi. Nah, jangan sampai lupa ditambah sisa. Nah, ini jangan sampai lupa. Oke. Nah, ini kita kotakin dulu. Nah, oke. Nah, ini kita kotakin. Dan diingat lagi kalau namanya pembagi ini adalah pembuat nol ya. Pembuat nol. Pembuat nol untuk yang PX dikali HX-nya.
Oke, kita lihat soalnya. Fx dibagi 2x kuadrat dikurang 1, dikurang x dikurang 1, bersisa 4ax dikurang b. Berarti yang pertama, fx, ya kalau kita faktorkan jadinya yang ini ya, 2x kuadrat min x min 1-nya adalah pembagi. Kalau kita faktorkan berarti 2x plus 1 dikali x min 1 ya, dikali hasil bagi yang pertama, kita tulis saja H1X ditambah sisanya yaitu 4AX dikurang B. Oke. Nah, ini adalah pembuat 0 ya. Ini pembaginya. Berarti kalau ini sama dengan 0 didapat X-nya min setengah ya. Berarti untuk X sama dengan negatif setengah, kita substitusi ya. Berarti ini jadi negatif setengah. Ini otomatis 0 ya, karena pembuat 0 untuk PX kali HX-nya. Ini otomatis 0, langsung masukin ke sisanya ya. 4 dikali min setengah ya, jadi 4A dikali min setengah A. Min setengah jadinya negatif 2A ya. Nah, dikurang B. Nah, selanjutnya kita masukin lagi. Di sini kan X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita masukin jadi F1 sama dengan, ini otomatis 0. Masuk ke sini ya, jadinya kalau dimasukin 1, 4A dikurang B. Oke, kita simpan. Nah, yang kedua ya, di sini ada fx sama dengan kalau dibagi oleh 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 ya, bersisanya ini nih, min 2bx ditambah a dikurang 11. Nah, ini kita faktorkan. Berarti kalau kita faktorkan 2x tambah 1 dikali x tambah 1 ya. Oke, dikali hasil baginya. Nah, ditambah sisa, yaitu min 2bx ditambah a dikurang 11. Nah, oke, kayak tadi ya, ini adalah pembuat 0, berarti didapat x-nya min setengah. Nah, kita substitusi, berarti f min setengah sama dengan, ini otomatis 0. Masukin ke sini min 2b dikali min setengah jadi 1b ya, positif. B tambah A dikurang 11. Nah, kita masukin lagi di sini ada X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Ya, berarti masukin negatif 1. Ini 0. Masukin ke sini ya. Min 2 dikali min 1 jadi positif 2B ditambah A dikurang 11. Nah, ini kita simpan semuanya. Sekarang kita lihat lagi. X min 2 katanya habis dibagi oleh X min 3 ya. Nah, kalau habis dibagi berarti otomatis sisanya 0 ya. Jadi kalau misalkan kita tulis Fx min 2 ya, ini pembaginya adalah X min 3. Nah, hasil baginya kita tidak tahu gitu ya. Nah, kalau habis dibagi otomatis sisanya 0 ya. Jadi tetap pakai ini, tapi sisanya 0. Oke, karena habis dibagi. Nah, berarti kalau ini pembuat 0, berarti kan X min 3 sama dengan 0. Kita masukin ya, X sama dengan 3. Nah, berarti kalau masukin 3 dikurang 2, berarti F1 ya. Nah, otomatis ini sama dengan, ini 0, ini 0, berarti sama dengan 0. Nah, F1 sama dengan 0 ya. Nah, F1 udah ada di sini, yaitu 4A dikurang B ya. Berarti 4A dikurang B-nya sama dengan 0. Nah, atau ya 4A sama dengan B. Nah, berarti B-nya sama dengan 4A. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada apa nih? F min 2. Ini juga ada F min 2. Nah, berarti kan kita samakan aja. Berarti F min 2 ya sama dengan F min setengah ya, min setengah bukan min 2 ya. Tapi di sini kita ganti dulu ya, B-nya adalah 4A. Jadi min 2A dikurang 4A ya. Nah, berarti berapa tuh? Negatif 6A. Nah, kalau di sini 2 dikali 4A berarti ya, ditambah A dikurang 11. 8 tambah A berarti berapa? 9A ya. 9A dikurang 11. Nah, itu dapat. Yang pertama adalah negatif 6A. Yang kedua 9A dikurang 11 ya.
Nah, dari sini ya, ini pindah aja deh. 9-nya pindah ke sebelah kiri ya. Pindah ke sebelah kiri jadi negatif 15 ya. 15A sama dengan min 11. Oke. Oke, friend, sorry nih ya, ini ada yang salah ya. Saya masukinnya yang F-1, seharusnya F-setengah ya. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, ini sini salah nih. Salah pas di sini ya. Saya masukinnya salah, seharusnya yang atasnya bukan yang di bawah ya. Oke, kita ubah lagi ya. Di sini kan B-nya adalah 4A ya. Jadi langsung aja 4A tambah A berarti 5A dikurang 11 ya. Nah, berarti yang tadi yang pertama di sini adalah min 6A. Yang kedua adalah ini ya, 5A dikurang 11. Nah, ini pindah ke kiri berarti sama dengan positif 11. Ini pindah ke kanan ditambah 6A jadi 11A. Nah, otomatis 11 bagi 11 A-nya sama dengan 1 ya. A-nya 1 ya, berarti kita dapat B-nya berapa nih? Ya, B-nya sama dengan 4 dong ya. 4 kali 1. Nah, udah deh, dapat ya B-nya 4. Nah, oke. Kita langsung aja, yang ditanya adalah ini ya. Berarti nilai dari A ditambah 2B ditambah 6 nih ya. Berarti A-nya 1, 2 kali 4 ditambah 6 ya. 1 tambah 8 ya, berarti 9 ditambah 6 berarti 15. Nah, ini jawabannya 15, friend. Nah, yang D. Oke. Nah, seperti itu. Tadi mohon maaf ya, ada kesalahan dikit ya. Jadi saya rasa mudah asal diingat ini ya. Oke. Cukup ya. Bagaimana, friend, pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, jumpa lagi sama Kaudi. Kita lanjut aja untuk soal dimensi 3 ya. Jika theta adalah sudut antara bidang BEG dengan DEG ya, pada kubus ABCDEFGH, maka sin 2 theta sama dengan berapa? Oke, kita lanjut. Bidang BEG dengan DEG ya. Oke, BEG. Oke, nah di sini ya. Nah, ini BEG-nya di sini. Nah, ini bidang BEG. Sorry ya gambarnya kalau garisnya tidak lurus. Nah, ini bidang BEG. Selanjutnya bidang DEG ya. Nah, DEG di sini juga. Ini E sama G-nya ya. DEG. Nah, ini DEG. D-nya di sini. Nah, ini. Nah, gini deh DEG-nya. Ya, bidangnya ya di sini sama-sama segitiga sama kaki ya.
Nah, kalau kita lihat perpotongan kedua bidangnya ini ada di garis EG ya. Jadi kita lihat dulu nih perpotongannya di sini di garis EG. Nah, kalau perpotongan di garis EG ya, nah nanti diwakilkan kedua bidangnya diwakilkan garis tinggi masing-masing ya. Nah, misalkan bidang BEG ya bidang yang warna hijau ini ya garisnya. Nah, ini garis tingginya pas banget di tengah-tengah nih kalau misalkan kita tarik ya. Nah, titik-titik deh. Nah, pas banget di titik sini nih. Misalkan titik P ya di sini. Nah, pas banget di sini PB ya. Nah, ya jadi ini siku-siku di PB. Nah, terus untuk ini PB ya diwakilkan PB. Nah, terus untuk bidang DEG yang kuning ini ya. Nah, diwakilkan garis tinggi juga pas di PD. Nah, di PD ya. Nah, di sini siku-siku juga. Jadi pertemuan dua sikunya ya. Ini PD. Nah, maka sudutnya adalah yang ini nih, sudut tetanya nih. Ya, ini tetanya berarti ini ya. Oke. Nah, nanti kita perlu bantuan bidang ini deh. BDHF ya. Jadi bidang BDHF-nya kita keluarkan ya. Nah, jadi misalkan ini kita keluarkan bidang BDHF-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini lurus deh. Ini D, ini B, ini H, ini F ya. Nah, ini titik P-nya tengah-tengah. Nah, diwakilkan oleh PD sama PB ya. Oke. Nah, rusuknya misalkan aja 2 deh, karena di sini tidak diketahui ya, bebas ya sebenarnya. Nah, kalau 2 ya, kalau ini kita tarik garis tinggi ya, garis tinggi dari titik P. Nah, misalkan ini garis tingginya titik Q deh ya. Nah, ini kan B ke D diagonal sisi ya, diagonal sisi. Nah, ini 2 akar 2 berarti setengahnya di sini akar 2. Ini juga akar 2 ya. Nah, ini P ke Q itu sama aja F ke D ya, yaitu rusuknya ya. F ke D kan rusuknya. Ya, rusuknya berarti ini 2 ya. Nah, berarti kalau ini 2, ini akar 2, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat akar 6 sisi miringnya ya. Ini akar 6. Nah, sudut theta adalah yang ini ya. Kita misalkan ini kebagi 2 ya, ini X ya. Berarti theta adalah 2X ya. Nah, ini adalah theta ya. Jadi ini adalah theta 2X ya. Jadi theta itu sama dengan 2X. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sin 2 theta. Oke. Nah, jadi sin 2 theta ya berarti sama aja sin berapa? X ya, karena tetanya adalah 2X. Berarti 2 kali 2 ya, berarti 4X ya. Atau yang gampang enakan gini deh. 2 dikali 2X, nggak apa-apa ya. Saya ambil seperti ini. Nah, kalau misalkan masih ingat ya, kalau misalkan 2X-nya adalah A ya, berarti sin 2A adalah apa? Ya, 2 sin A kali cos A ya. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis ya, berarti kan 2 dikali apa namanya? Sin A-nya adalah 2X dikali cos A-nya adalah 2X juga. Nah, berarti 2 kali sin 2X dikali cos 2X. Oke. Nah, untuk sin 2X-nya kita ubah lagi ya. Berarti 2 dikali 2 sin X dikali cos X ya. Nah, terus untuk cos 2X yaitu langsung aja deh. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, udah ya. Nah, nanti langsung aja berarti 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 2, 4. Sin X. Sin itu demi ya. Depannya akar 2, miringnya akar 6. Jadi akar 2 per akar 6. Cos itu sami ya. Sampingnya adalah 2. Miringnya akar 6. Berarti 2 per akar 6. Nah, ini adalah sin kali cos ya. Nah, untuk yang ini cos kuadrat tadi ini ya. Berarti 2 per akar 6 kalau dikuadratin 4 per 6 ya. Dikurang akar 2 per akar 6 kalau dikuadratin 2 per 6 ya. Nah, seperti ini. Maka ini langsung aja ya sama dengan ini kita geser dikit deh. Kita geser dikit. Nah, maka jadinya ini 4. Nah, ini jadinya berapa nih? 2 akar 2
per 6 dikali ini 4 dikurang 2 berarti 2 per 6 ya. Nah, kita bagi deh. Ini kita bagi jadinya ini 3, ini 1. Ini kita bagi ini juga sama ya. Berarti ini 3, ini 1 ya. Berarti sisanya 4 akar 2 per 9 ya, 3 kali 3. Nah, ini jawabannya, friend. 4 per akar 2 per 9. Nah, yang C jawabannya. Oke, seperti itu. Bagaimana, friend, pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kak Udi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Udi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Udi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, kita langsung aja ya. Ini ada soal dimensi 3. Diberikan kubus ABCDFGH dengan permukaan berbahan karton ya. Nah, sebuah titik P terletak pada rusuk CG sehingga CP banding PG 4:3. Nah, di sini P-nya berarti di sini ya. Nah, ini P-nya 4:3 ya. Misalkan rusuknya berapa ya? 7 deh, rusuknya 7 ya. Berarti ini 4, ini 3 ya. Nah, jika bidang PBD membagi kubus menjadi 2 bagian. Nah, perbandingan luas permukaan karton adalah berapa? Oke, perhatikan di sini PBD yang di sini ya. PBD yang seperti ini. Nah, ini membagi kubus menjadi 2 bagian. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan luas permukaan karton ya. Ya, jadi yang pertama adalah yang ini nih, luas karton yang dibuat untuk kubus ya. Nah, yang di sini ya. Nah, yang ini sama bagian bawahnya ya. Kalau kalian jeli ya, di sini agak berbeda ya bagian bawahnya. Nah, sama bagian bawah yang di sini. Oke. Nah, yang ini. Nah, kita perhatikan di sini ini 7 ya. Ini 7. Oke. Nah, ini kan semuanya luas segitiga ya di sini. Nah, berarti perbandingannya ini besar sama kecil ya. Berarti yang gede dulu ya. Berarti yang gedenya kan berarti yang tidak saya arsir ya. Yang tidak saya arsir berarti yang sisi-sisi lainnya ya. Oke. Jadi gini. Luas yang tidak diarsir ya banding sama luas yang diarsir. Oke. Nah, berarti luas yang tidak diarsir itu sebenarnya adalah luas sisi permukaan kubusnya dulu semuanya ya. Di sini kan karena rusuknya 7 berarti 6 kali 7 kuadrat ya. Luas permukaan kubus 6 dikali sisi kuadrat. Nah, dikurang sama luas segitiga yang diarsir ini ya. Jadi dikurang sama luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir nanti kita hitung dulu ya. Nah, luas yang diarsir ini kan tinggal kita kali aja ya. Untuk yang bawah 7 kali 7 bagi 2 ya. Berarti 49/2 ditambah
Kalau yang kanan sama kirinya sama ya. Ini 4, ini 7, ini juga 4, ini tuh 7. Nah, berarti 4 kali 7 bagi 2, berarti 28 per 2. Ini juga yang satu lagi 28 per 2. Nah, maka kalau kita total ini berapa nih? 28 tambah 28, 56 ya. 56 tambah 49, 105 ya. Berarti 105 per 2. Oke, maka ini jadinya ini berapa nih? 49 kali 6 ya. Kita hitung dulu deh. 49 dikali 6 ya. Nah, dikali 6 berarti 6 kali 9 54 ya. 5. 6 kali 4 24 ya. Tambah 5 berarti 29 ya. Nah, cuma kita jadikan per 2 ya. Kalau dikali 2 berarti 588 ya. 588 per 2 dikurang 105 per 2. Nah, dibagi ini 105 per 2 ya. Lihat ini kalau tadi di total adalah yang ini ya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ini kalau kita kurang berarti 483 ya. Nah, per 2 dibagi 105 per 2. 2-nya coret. Nah, berarti sisanya 483 per 105 ya. Nah, ini bisa kita bagi 3 nih. Kalau kita bagi 3, ini jadi 161 ya. 161 ya. Nah, kalau dibagi 3, ini jadinya berapa tuh? 35 ya. Nah, ini bisa kita bagi 7 nih ya. Nah, kalau kita bagi 7, nah jadinya berarti 23 banding ini kalau kita bagi 7 berarti 5. Nah, jadi jawabannya ini friend ya. 23 banding 5. Nah, yang C ini ada ya. Oke, nah seperti itu. Semoga paham ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Audi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Audi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Audi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, kita langsung aja ya. Ini soal dimensi 3, yaitu tentang sudut ya. Nah, diberikan kubus ABCD seperti di samping, titik P terletak pada rusuk CG ya, rusuk CG ini, yaitu perbandingan CP dengan PG 4:3 ya. Nah, berarti P-nya di sini nih ya, kurang lebih ya. Nah, ini P-nya di sini. Misalkan rusuknya 14 deh ya, 14 ya. Nah, berarti kalau 4:3 ini 8, ini 6 ya kalau dijumlah 14. Oke. Nah, di sini alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara garis CG dengan PBD. Nah, bidang PBD kita gambar dulu deh ya. Bidang PBD di sini PBD. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudut alfa yaitu
CG dengan bidang PBD. Nah, bidang PBD ini diwakilkan garis tingginya ya. Kalau kita lihat ini segitiga sama kaki ya, PB sama PD-nya sama kaki. Nah, maka garis tingginya pas banget di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan kita buat garis bantu, nah tengah-tengahnya pas banget di sini. Nah, ini kita namain titik Q deh ya. Nah, di PQ. Jadi diwakilkan garis PQ ini adalah siku-siku. Nah, maka sudutnya antara garis CG dengan garis PQ ya. Nah, sudut terbesarnya berarti yang ini nih ya, yang sudut tumpul. Ini adalah sudut alfa. Nah, tapi bisa kita wakilkan oleh sudut X deh di bawahnya ya. Nah, kalau misalkan kakak gambarkan gambarnya ya, kurang lebih seperti ini deh. Ya, ini kita gambar deh. Ini titik Q, ini P, ini siku-siku ya. Nah, di sini titik C-nya. Nah, C ke Q ini setengah diagonal sisi ya. Kalau rusuknya 14, berarti ini 7 akar 2. Ini 8 ya, P ke C. Nah, yang ditanya kotangan alfa. Nah, perhatikan di sini. Alfa kan adalah yang ini ya. Kalau ini X ya. Nah, maka kalau kotangan alfa berarti kotangan 180 dikurang X ya. Nah, ini kan 180, kalau dikurang X jadinya alfa. Oke. Nah, kalau 180 dia tetap ya. Jadi kalau kotangan tetap kot ya. Nah, jadi kotangan X ya kalau di sini X. Nah, tapi ini di kuadran berapa? 180 dikurang X. Di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 2 yang positif sin dan kebalikannya yaitu adalah kosekan ya. Nah, maka nilai kotangan ini negatif ya. Tambahin aja berarti jadi negatif kotangan X. Nah, kotangan X itu adalah kebalikan dari tangan ya. Kalau tangan adalah desa, berarti kalau kotangan adalah sade ya, atau samping depan. Nah, ini adalah X-nya, berarti sudut yang sisi di depannya adalah ini 7 akar 2, sampingnya adalah 8 ya. Nah, berarti karena negatif samping depan, berarti negatif sampingnya 8, depannya 7 akar 2. Nah, kita tinggal rasionalkan ya, dikali akar 2 per akar 2. Nah, ini kan jadi akar 2 kali akar 2, 2 ya. 8 dibagi 2, 4 ya. Nah, berarti negatif 4 akar 2 per 7. Nah, ini jawabannya, friend. Yang mana nih? Yang B lah, gampang ya. Bagaimana, friend, pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Audi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Audi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Audi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, kita langsung aja ya. Ini ada sistem persamaan. Ya, ada 3 persamaan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Nah, untuk persamaan yang pertama deh ya. Ini kita ubah ya. Di sini persamaan yang pertama kita
apa namanya, kita pindahkan yang B-nya ke sebelah kanan ya. Jadinya 2A plus 3C sama dengan B plus 8 ya. B plus 8. Nah, terus kita kuadratkan ya kiri dan kanannya. Kalau ini dikuadratkan jadi 4A kuadrat, gitu kan ya. Terus ini kuadrat jadi 9C kuadrat. Terus 2A dikali 3C dikali 2 ya. Berarti plus 12A kali C ya. Nah, sama dengan ini dikuadratkan berarti B kuadrat. Ini kali ini dikali 2 berarti 16B. Terus 8 dikuadratin 64 ya. Nah, sekarang kalau 12AC dari yang sini ya. Kalau kita lihat ya dari persamaan yang kedua, di situ kan 7B kuadrat ditambah 12AC sama dengan 16B ya. Nah, berarti 12AC sama dengan 16B, gitu kan ya, dikurang 7B kuadrat ya. Nah, ini dari persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan yang kedua, yang ketiga ya. Sekarang dari persamaan yang kedua, kita lihat di sini ada A kuadrat dikurang 2B kuadrat sama dengan 15 ya. Nah, di sini ada 4A kuadrat. Kalau misalkan seluruhnya kita kali 4 ya. Jadi misalkan ini kita kali 4 seluruhnya. Nah, ini jadi 4A kuadrat. Nah, ini pindah ke kanan tapi ya. Kalau dikali 4 jadi positif 8B kuadrat. Nah, ini 8B kuadrat. Ini kalau dikali 4 ditambah 60 ya. Nah, jadi ini kita substitusi semuanya ya. Nah, ini jadi 4A kuadratnya jadi 8B kuadrat ditambah 60 ya tadi ya. Nah, kalau 9C kuadratnya tetap ya. Nah, yang ini 12AC ya dari sini ya. Oke, jadinya apa nih? 16B. Jadinya 16B dikurang 7B kuadrat ya. Nah, sama dengan B kuadrat ditambah 16B ditambah 64 ya. Nah, perhatikan di sini 8B kuadrat dikurang sama 7B kuadrat. Jadi 1B kuadrat ya. Berarti ini habis nih ya. Kalau pindah 1B dikurang 1B habis. Nah, sekarang 16B ini juga habis ya. Nah, berarti saling menghilangkan. Sisanya 9C kuadrat sama dengan 64 ya. Oke. Nah, maka ya enggak. Benar enggak 64? Oh, sorry, bukan 64 ya. 64 dikurang 60 nih ya. Jadinya 4 ya. Jadinya 4. Nah, berarti C kuadratnya adalah 4/9. Nah, yang dicari adalah nilai C. Berarti tinggal kita pindah ya akar dari 4/9 ya, plus minus sebenarnya. Tapi di sini hasilnya positif semua ya. Kecuali ini nih negatif 5/3. Atau kita tulis aja deh plus minus akar dari ini yaitu 2/3 ya, plus minus 2/3 C nya. Nah, ini jawabannya friend. Tapi yang ada yang positif ya, yang C nih jawabannya. Oke, nah seperti itu aja. Semoga paham ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silahkan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silahkan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kak Audi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Audi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit.
semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo Mamen, kita jumpa lagi ngebahas soal tentang suku banyak, dimana soal ini sering banget keluar di ujian PTN apapun. Kita lihat ya, di sini ada suku banyak, fx ada pembaginya di sini, ada sisanya ya. Kalau ada pembagi dan sisa, ingat ya, kalau suku banyak ini yang paling penting ya. Ini ada fx, ada pembagi, ada hasil bagi ya, dikali hasil bagi ditambah sisanya. Nah, ini diingat ya. Jadi ini jangan sampai lupa karena ini sering banget keluar. Oke. Nah, diingat lagi, pembagi itu adalah pembuat 0 untuk px dikali hx ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama di sini fx-nya dibagi oleh apa nih? X kuadrat tambah 3x tambah 2 ya. Kalau kita faktorkan berarti x plus 1 dikali x plus 2 ya. Oke, dikali hasil baginya ditambah sisa. Sisanya yaitu 3bx ditambah apa tuh? Ditambah a dikurang 2. Nah, ini adalah pembuat 0. Jadi ini sama dengan 0, didapat x sama dengan min 1. Kita substitusi ya. Jadi f min 1-nya sama dengan, ini adalah 0 semua ya, karena pembuat 0 untuk sampai hx ya. Masukin min 1 ke sini, berarti jadi negatif 3b ditambah a dikurang 2. Nah, selanjutnya kalau x plus 2 sama dengan 0, berarti didapat x-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti f negatif 2 sama dengan, ya, ini pasti 0. Masukin ke sini ya, 3 dikali min 2 jadi negatif 6b ditambah a dikurang 2 ya. Nah, kita simpan. Nah, selanjutnya yang kedua ya, fx ya ada dibagi oleh x kuadrat min 2x min 3. Kalau kita faktorkan berarti x plus 1 dikali x min 3. Nah, ada hasil bagi. Nah, ada sisa. Sisanya yaitu ax dikurang 2b. Oke. Nah, kayak tadi ya, ini adalah pembuat 0, berarti x sama dengan min 1. Kita substitusi, berarti f min 1 sama dengan, masukin ini 0, masukin ke sini jadi min a dikurang 2b. Nah, terus di sini x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 ya. Nah, kita masukin lagi, berarti f3 sama dengan, masukin ini 0, masukin ke sini jadi 3a dikurang 2b. Nah, kita simpan seluruhnya. Sekarang di sini ada f3 ditambah f min 2 sama dengan 6 ya. Tapi sebelum situ, ini ada yang sama nih ya, yaitu f min 1. Ini juga f min 1 ya. Nah, kita tulis dulu deh di sini. F min 1 sama dengan f min 1 ya. Berarti yang pertama yaitu min 3b ditambah a dikurang 2 sama dengan yang kedua yaitu min a dikurang 2b ya. A-nya pindah ke kiri deh, jadi a tambah a ya, jadi positif 2a dikurang 2 sama dengan 3b-nya ya, negatif 3b kalau pindah jadi positif 3b, tapi dikurang 2b jadi b ya. Nah, b-nya kita dapat sama dengan 2a dikurang 3. Nah, selanjutnya di situ ada persamaan f3 ditambah f negatif 2 sama dengan 6 ya.
Nah, F min 2-nya ini ya, cuma kita ganti B-nya ya sama 2A min 2 ya. Atau gantinya di sini aja deh, nggak apa-apa ya. Nah, jadinya F3 dulu di sini 3A dikurang 2B. Nah, F min 2-nya berapa tadi? Min 6B ditambah A dikurang 2 ya, sama dengan 6. Kita jumlah dulu deh ya. 3A tambah A berarti 4A. Ini min 2 sama min 6 jadi min 8B ya. Nah, terus ini pindah negatif 2-nya ke kanan, berarti ditambah 2 jadi 8 ya. Ini bisa kita bagi deh. Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 berarti A min 2B sama dengan 2 ya. Nah, cuma di sini B-nya adalah 2A min 2. Jadi kita substitusi ya, yaitu 2A min 2 ya. Nah, sama dengan 2. Kita langsung aja deh. Ini dikali ini ya, berarti jadi min 4A. Ini kali ini jadi berapa? Positif 4 ya, sama dengan 2. Nah, ini kalau kita kurang jadi min 3A sama dengan, nah ini kalau kita kurang lagi 2 dikurang 4 jadi negatif 2. Min 2 dibagi negatif 3 jadi positif 2/3. Oh, kita dapat nih A-nya positif 2/3. Lalu B-nya gimana B-nya? Kita ke atasin dikit deh ya. Berarti 2 dikali 2/3 ya. Nah, oke. Dikurang 2. 2 kalau dijadikan per 3 berarti jadinya berapa? Jadi 6/3 ya. 6/3 sama dengan B gitu ya. Nah, 2 kali 2 4 dikurang 6 berarti negatif 2/3 berarti B-nya. Nah, B-nya ini ya, negatif 2/3. Nah, A sama B udah dapat, yang ditanya A ditambah B nih ya. Ya, di sini 2/3 A-nya, B-nya negatif 2/3. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, ini nih ya, hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, seperti itu, semoga paham. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Audi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Audi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini ya. Karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Audi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, ketemu lagi nih sama Kak Audi. Kita bahas soal dimensi 3 ya. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan permukaan berbahan karton ya, berbahan karton ya. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG sehingga CP banding PG 2/5. Oke. Nah, maka P-nya di sini nih ya, 2/5 kan ya. Berarti ini P, kalau rusuknya misalkan 7 deh ya. Berarti ini 2,
ini 5 ya. Nah, jika bidang PBD membagi kubus menjadi 2 bagian ya, perbandingan luas permukaan karton ya. Oke, kita lihat nih PBD yang mana. Kita gambar PBD. Nah, yang ini ya. Nah, jadi ini ngebagi 2 luas arsiran ya. Nah, kalau kita lihat ini yang kita arsir ya, yang ini. Nah, yang ini sama yang bawahnya juga ya. Ini kan ngebagi 2 gitu. Nah, maka perbandingan luas yang tidak diarsir dengan yang diarsir berarti ya. Nah, maka kita langsung aja deh. Jadi perbandingan luas yang tidak diarsir dibanding luas arsiran. Nah, berarti luas yang tidak diarsir kan luas seluruh permukaan kubus dikurang yang arsirannya ya. Nah, kalau rusuknya 7 berarti 6 kali sisi kuadratnya itu 7 ya. 6 dikali 7 kuadrat dikurang sama luas arsiran ya. Luas arsiran yang di bawah deh kita cari ya. Nah, di sini kan 7, ini juga 7 ya. Nah, ini karena ini siku-siku ya, berarti 7 kali 7 bagi 2. Yang ini tingginya 2 ya, yang kanan sama yang depan ya. Oke. Ini kan segitiganya siku-siku juga. Nah, ya kan? Nah, sama ya. Ini 2, ini 7 ya, alasnya 7, tingginya 2. Ini juga sama, alasnya 7, tingginya 2. Oke. Nah, maka yang pertama dulu deh. 7 kali 7 kan 49 ya. Bagi 2 ditambah tadi ya 2 kali 7 bagi 2 berarti 14/2. Saya tulis 14/2. Yang depan juga sama ya, 7 kali 2 bagi 2 ya. 14/2. Nah, ini kalau kita total ya, ini 28 ditambah 49 berarti berapa tuh? 28 6 77 ya. Benar nggak? Ini 28 2 tambah 4 6 ya. 9 tambah 8 17 ya. Nah, berarti kan 77 ya. Nah, 77 per 2 ya. Nah, yang ini nih 49 kali 6 ya. Oke, kita hitung deh 49 dikali 6. Nah, ini kan sebenarnya 9 kali 6 aja 54 ya. Nah, ini 6 kali 4 24 tambah 5 berarti 294 berarti. Nah, cuma kita jadikan per 2 ya. Nah, berarti kita kali 2 ya. Berarti kalau dikali 2 588 per 2 ya. Nah, tinggal dikurang sama 77. Nah, dibagi. Nah, ini tadi berapa? 77 per 2 ya. 77 per 2. 2-nya coret ya. Berarti sisanya nih kalau dikurang berarti 511 per 77 ya. Nah, ini bisa kita bagi berapa nih? Bagi 7 ya. Nah, dibagi 7 nih kayaknya bisa nih ya. Nah, kalau bawahnya dibagi 7 itu 11 ya. Nah, ini 11 dibagi 7 nih, kalau dibagi 7 49 7 ya. Sisanya 21 berarti 3. Berarti 73 per 11 nih. Nah, jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silahkan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.